Sebelumnya, kita belajar tentang fakta negara Jepang dan kita tahu bahwa Jepang itu sangat indah dengan semua kebiasaan dan hal positif yang ada di negara ini. Tetapi sebenarnya, Jepang jauh dari kata sempurna. Banyak orang yang tinggal di Jepang menghadapi banyak masalah dan kendala, serta hal negatif yang mereka temukan di negara ini. Untuk itu, dalam video ini kita akan melihat beberapa fakta hal buruk yang ada di Jepang. Kesulitan mencari tempat tinggal. Mencari sewa apartemen di Jepang sulit bagi orang Jepang sendiri, apalagi kalau orang di luar Jepang. Orang Jepang terkadang harus membayar sewa berbulan-bulan di awal, mendapatkan jaminan, dan harus memenuhi berbagai persyaratan lokal. Pemilik apartemen banyak yang menolak orang asing untuk menyewa apartemen karena adanya perbedaan budaya dan bahasa. Kemungkinan hanya 10-20% apartemen di Jepang yang menerima orang asing. Alasan beberapa apartemen tidak menerima orang asing adalah karena banyak orang asing yang berperilaku buruk ketika berada di negara Jepang. Perawatan medis di Jepang. Jepang punya indeks kesehatan yang tinggi. Bahkan di tahun 2021, Jepang ada di peringkat pertama sebagai negara dengan indeks kesehatan terbaik di dunia. Tapi, ada fakta negatif dari rumah sakit di Jepang. Karena walaupun dengan infrastruktur yang sangat canggih, para perawat dan dokter di sini kurang bisa memahami dan tahu bagaimana menghadapi atau berinteraksi dengan pasien mereka. Hal ini kemungkinan bisa terjadi karena orang Jepang biasanya tidak banyak bicara. Selain itu, biaya pengobatan di Jepang juga terbilang cukup mahal. Rutinitas kerja yang melelahkan. Ada istilah salaryman di Jepang. Ini merupakan sebutan bagi seseorang di Jepang yang pendapatannya itu berbasis gaji. Salaryman ini biasanya ditemukan di perusahaan korporasi. Mereka ini bergaji rendah, padahal mereka bekerja setengah mati, tanpa uang lembur, dan tanpa kepastian kenaikan pangkat walaupun sudah bekerja puluhan tahun. Sulitnya mendapatkan pekerjaan itu membuat orang Jepang terpaksa harus bertahan untuk menjadi salaryman. Terutama bagi lulusan baru yang terus dikejar-kejar masalah finansial. Maklum saja, biaya hidup di Jepang itu memang terbilang cukup ekstrim dan semuanya itu serba mahal. Ketakutan orang Jepang terhadap orang asing. Orang Jepang itu sangat pemalu, ketat, dan malu melakukan kesalahan. Hal ini membuat mereka itu sering ketakutan untuk berbicara atau berhubungan dengan orang Jepang itu sendiri, apalagi dengan orang asing. Walaupun tidak semuanya, tetapi kebanyakan orang Jepang itu memilih-milih teman. Terlebih kalau orang itu berasal dari luar Jepang. Karena mayoritas dari mereka itu terlalu membanggakan diri dan negaranya sendiri sebagai negara yang aman dan tentram. Sehingga mereka beranggapan bahwa orang asing yang datang itu pantas untuk diwaspadai. Bahkan di negara ini, sangat sedikit orang Jepang yang bisa bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kurangnya komunikasi di Jepang. Komunikasi di Jepang itu sangat sulit. Kamu memang harus berjuang dan mengesampingkan perbedaan. Di Jepang, ada sebuah tradisi atau kebiasaan yang namanya Chinmoku. Chinmoku ini merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh orang Jepang, di mana semua hal yang dilakukan itu berkebalikan dari biasanya untuk menjalin suatu hubungan antar sesama. Sebenarnya, tujuan dari tradisi ini sangat baik. Budaya Chinmoku ini dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menjaga hati serta perasaan dari lawan bicaranya. Di Jepang, semakin mengerti orang tersebut dalam melakukan komunikasi satu sama lain, maka semakin kuat juga hubungan mereka. Bencana alam.
Jepang bukanlah negara yang aman dari bencana alam. Jepang menjadi salah satu negara di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi. Alasan Jepang sering dilanda gempa bumi adalah karena lokasi geografisnya. Negara ini terletak di sepanjang wilayah cincin api Pasifik. Di dalam zona cincin api ini terdapat beberapa lempeng tektonik yang saling berinteraksi. Kalau lempeng-lempeng tersebut bertemu, nantinya tentunya akan menghasilkan gempa. Tidak hanya itu saja, pulau-pulau di Jepang itu terletak di tempat pertemuan 4 lempeng tektonik bumi. Negara Sakura juga punya sekitar 10% gunung berapi aktif di dunia. Itu artinya, Jepang mengalami lebih banyak gempa bumi, yaitu sekitar 1.500 gempa per tahunnya. Ini jauh lebih sering dibandingkan negara-negara lain di dunia. Penindasan atau ijime di sekolah. Ijime yang berarti perundungan jadi masalah yang bikin pemerintah Jepang pusing karena masalah ini nggak kelar-kelar. Kalau kalian masih bingung seperti apa ijime itu, lihat saja perlakuan Tsuneo dan Giant kepada Nobita atau perlakuan orang-orang kepada Naruto waktu dia masih kecil. Ya, seperti itulah kira-kira ijime dan bisa dibilang adalah produk dari norma kehidupan di Jepang. Ini sudah mulai dikenal sejak tahun 1970. Hal ini tentunya berefek pada meningkatnya jumlah bunuh diri yang ada di negara Jepang. Kejantanan. Permasalahan kesetaraan gender terus menjadi berita utama di Jepang. Salah satu faktor utama pemicu situasi ini adalah peran tradisional laki-laki dan perempuan yang masih bertahan secara signifikan. Cara pandang itu membatasi akses perempuan menjadi pemimpin di negara ini. Secara historis, setelah Perang Dunia Kedua, para suami itu didorong menjadi pekerja keras yang mengabdikan kehidupannya untuk perusahaan, sementara para ibu itu tinggal di rumah. Industri film dewasa. Industri esek-esek memang sangat berkembang di Jepang karena punya banyak peminat dan dilegalkan di negara ini. Tapi ternyata banyak fakta negatif tentang industri ini di negara Jepang. Pembohongan publik paling banyak menjadi masalah utama dalam industri ini. Legalnya industri film dewasa oleh pemerintah Jepang tidak saja menuai pro kontra dari dalam negeri, akan tetapi juga dari negara-negara lain. Karena industri ini juga banyak pengidap HIV dan AIDS dari kalangan homoseksual. Tapi yang mengherankan, angka pemerkosaan di negara ini terbilang cukup rendah. Terlalu banyak biaya dan pajak. Biaya pajak di Jepang itu sangat tinggi. Dalam hal PDB, memang negeri Sakura ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pajak penghasilan di Jepang menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang punya angka cukup besar. Tercatat sebesar 55,97% pajak penghasilan yang dikenakan negara ini terhadap pendapatan warga negaranya. Tapi walau dengan pajak yang tinggi, Jepang juga termasuk sebagai negara dengan warga yang patuh bayar pajak di peringkat kedua dunia dengan persentase 55,95% pada tahun 2019. Nah, itu dia 10 fakta miris dari negara Jepang yang harus kamu ketahui. Gimana? Kamu ada ketertarikan untuk pergi ke Jepang? Atau tidak?